Halo semuanya, selamat datang kembali masih bersama Mega di podcast kelompok 3B. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Dalam diskusi kali ini kita akan membahas berbagai contoh praktik baik dan praktik buruk di lingkungan kerja ASN. Kita juga akan melihat bagaimana praktik baik dapat menjadi inspirasi, serta apa yang dapat kita pelajari dari praktik yang kurang baik. Telah hadir bersama saya 4 narasumber yang luar biasa. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari Kak Nisa. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kelompok 3B ya. Sekarang saya menjadi narasumber kembali nih. Perkenalan diri dulu ya. Saya Anis Apriani dari Balai KSDA Jambi. Baik, selanjutnya Kak Devin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devin Kurniawan. Saya dari BKSDA Sumatera Selatan. Di sini saya bertugas kembali menjadi narasumber. Terima kasih. Baik, selanjutnya Kak Hayat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hayat. Saya dari BKSDA Kalimantan Barat. Saya di sini sebagai narasumber. Terima kasih. Dan yang terakhir Kak Rizky. Halo semuanya, saya Rizky Tirta Manggala. Saya sebagai narasumber dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat. Baik, kita langsung aja mulai diskusinya ya. Untuk narasumber yang pertama, Kak Hayat, silahkan menyampaikan pandangan mengenai good practice dalam mewujudkan smart governance dari perspektif manajemen ASN. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang good practice. Good practice bisa berarti serangkaian tindakan atau metode kerja yang terbukti paling efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan dan direkomendasikan untuk diikuti oleh praktisi di bidang tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Ada 2 contoh identifikasi praktik nyata dari good practice yang ada di lingkungan instansi saya, khususnya BKSDA Kalimantan Barat. Nah, yang pertama ada langkah cerdas lindungi hutan dengan kegiatan pelatihan Smart Patrol. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Suri Semarang, Kabupaten Bengkayang. Nah, didampingi oleh petugas Resort Sanggoledo bersama Mitra Yayasan Planet Indonesia atau YPI. Melaksanakan kegiatan pembentukan atau pelatihan tim survei potensi alam di Gunung Nyiut, di mana desa ini adalah salah satu desa penyangga kawasan konservasi Gunung Nyiut, Penrisen SKSDA 3 Singkawang. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pendataan potensi dan deteksi dini gangguan kawasan berbasis Smart Patrol. Nah, dalam pelatihan ini BKSDA Kalbar memberikan materi mengenai kawasan konservasi, tugas pokok dan fungsi balai serta TSL yang dilindungi. Kemudian dari IPI memaparkan penggunaan Smart Patrol dan praktik lapangan. Nah, kemudian ada good practice yang kedua tentang sinergi untuk pengawasan tumbuhan dan satwa jalur laut. Di sini BKSDA Kalbar bersama Polsek Kawasan Pelabuhan Wikora, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, KSP Pontianak, serta Pelindo melaksanakan kegiatan patroli bersama di kawasan pelabuhan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi potensi peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, mengingat pelabuhan adalah salah satu jalur strategis dalam distribusi barang di wilayah perairan Kalimantan Barat. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan barang di atas kapal, tim juga melakukan peninjauan terhadap fasilitas X-ray untuk mendukung deteksi dini terhadap penyelundupan TSL secara ilegal. Nah, ini ada 2 contoh identifikasi praktik nyata dari good practice yang ada di KSDA Kalbar. Terima kasih, saya sebagai narasumber. Baik, terima kasih Kak Hayat. Nah, Kak Hayat sudah membahas tentang good practice dari perspektif manajemen ASN. Kalau begitu, bagaimana dengan perspektif smart ASN? Saya ingin mendengar dari Kak Nisa seperti apa good practice dapat diterapkan dalam konteks smart ASN. Oke, dalam perspektif Smart ASN ya. Jadi salah satu contoh good practice di BKSDA Jambi itu ialah penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi maupun berita. Nah, kunci keberhasilan dari penggunaan media sosial di Balai KSDA Jambi ini tentu saja melibatkan literasi digital, yang mana literasi digital ini meliputi kecakapan, etika, keamanan, dan budaya digital. Dengan demikian, ASN di Balai KSDA Jambi ini mampu memanfaatkan media sosial sebagai alat pelayanan publik dan juga sebagai komunikasi yang efektif. Nah, sebelum mempublikasikan suatu informasi maupun berita ataupun artikel, tim Humas Balai KSDA Jambi ini tentu saja harus menjaga netralitas politik, menghindari penyebaran hoaks, dan juga menggunakan bahasa yang sopan untuk membangun citra yang positif. Adapun kolaborasi antar unit dan transparansi komunikasi itu tentu saja menjadi faktor yang sangat penting dalam memperkuat penggunaan media sosial di lingkungan Balai KSDA Jambi.
Nah, untuk memperluas dan menularkan penggunaan media sosial yang efektif ini ke unit lainnya, diperlukan beberapa langkah strategis. Di antaranya yaitu yang pertama, sosialisasi dan pelatihan mengenai teknis penggunaan media sosial dan etika bermedia sosial yang sangat penting agar keterampilan dan kesadaran seluruh ASN terbentuk. Dan yang kedua ialah adanya pembentukan agen perubahan di setiap unit yang berperan sebagai penggerak dan juga model penggunaan media sosial secara bijak dan profesional. Yang selanjutnya ialah adanya integrasi platform digital yang melayani berbagai kebutuhan ASN mulai dari pembelajaran kolaborasi hingga dengan pengembangan karir. Tentu saja ini dapat menjadi pemercepat untuk menyatukan dan mempermudah interaksi antar unit. Dan yang tak kalah penting yang terakhir ialah adanya dukungan pimpinan yang sangat krusial dalam memberikan arahan dan juga mendorong budaya kerja digital sehingga seluruh unit terdorong melakukan transformasi menuju Smart ASN yang lincah dan juga kolaboratif. Oke, Kak Mega, mungkin itu ya tanggapan dari saya mengenai perspektif Smart ASN dalam good practice di instansi saya sendiri, khususnya di Balai KSDA Jambi. Baik, terima kasih Kak Nisa, menarik sekali ya tentang penggunaan sosial media. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang lain, tentu tidak semua praktis berjalan dengan baik. Dari perspektif manajemen ASN, seperti apa contoh bad practice yang masih sering terjadi? Silahkan Kak Devin, bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Kak Mega. Di sini saya akan menyampaikan praktik buruk manajemen ASN. Praktik buruk ASN dapat menghambat reformasi birokrasi dan merusak integritas lembaga. Beberapa bentuknya antara lain yang pertama KKN SDM, yaitu penempatan pegawai tidak berdasarkan kemampuan. Kedua, etika buruk, yaitu sikap tidak profesional dan pelayanan publik yang rendah. Yang ketiga, administrasi lemah, yaitu pengelolaan data dan pelaporan tidak tertib. Yang ketiga, resistensi perubahan, yaitu enggan beradaptasi dengan sistem digital dan kebijakan. Yang kelima, kurang transparan, yaitu promosi dan penanganan pengaduan tidak terbuka. Yang keenam, sistem merit yang masih lemah, yaitu karir ASN tidak berbasis pada kinerja dan potensi. Dan yang terakhir, talenta tidak terkelola, yaitu minimnya pelatihan dan pemetaan kompetensi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Kak Mega. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Devin. Sekarang kalau dari perspektif Smart ASN, apakah juga ditemukan bad practice yang menjadi tantangan dalam penerapan Smart Governance? Silahkan Kak Rizky, pendapatnya. Baik, menurut saya, instansi kita sudah berupaya menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun di beberapa instansi lain masih jumpai praktik-praktik yang belum sejalan dengan Smart Governance. Salah satu contohnya adalah ketika ASN memiliki pola kerja konvensional dan tidak terbuka terhadap masukan publik. Misalnya, saat masyarakat di sekitar kawasan konservasi melaporkan adanya perburuan satwa liar atau kebakaran hutan, laporan tersebut tidak segera ditindaklanjuti karena tidak tersedianya pola pelaporan digital dan lemahnya koordinasi antar bagian. Akibatnya, masalah di lapangan semakin membesar dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah semakin menurun. Selain itu, bad practice juga tampak ketika ASN enggan memanfaatkan teknologi baru seperti aplikasi digital, sistem informasi geografis, atau media sosial resmi instansi untuk mendukung kegiatan penyuluhan atau edukasi konservasi. Pola pikir yang menolak perubahan ini menyebabkan pelayanan publik berjalan lambat dan tidak adaptif terhadap perkembangan zaman. Kira-kira seperti itu, Mbak Mega. Baik, terima kasih Kak Rizky. Nah, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa untuk mewujudkan Smart Governance dibutuhkan dua hal penting, yaitu penerapan manajemen ASN yang profesional dan penguatan peran ASN yang inovatif serta adaptif terhadap perubahan. Good practice menjadi contoh inspiratif yang perlu kita teruskan, sedangkan bad practice adalah pengingat agar kita selalu berbenah dan memperbaiki tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Kak Hayat, Kak Nisa, Kak Devin, dan Kak Rizky atas pandangannya yang sangat menarik. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi membangun birokrasi yang cerdas, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ngopi santai di pagi hari, kerja tuntas tanpa alasan. ASN cerdas bukan janji, tapi bukti dalam pelayanan. Saya Megawati Mentias pamit undur diri, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di podcast berikutnya.